5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Teman remaja yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita percaya dan yakin Tuhan kita Tuhan yang senantiasa baik. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Teman-teman, coba teman-teman sebentar berdiri di depan kaca. Coba perhatikan teman-teman hari ini dengan 6 bulan lalu. Apa yang telah berubah? Coba teman-teman lihat bagaimana pipi teman-teman sudah makin tembem, bagaimana rambut teman-teman sudah semakin gondrong, bagaimana kondisi tubuh teman-teman, kayaknya timbangan semua sudah pada naik ya. Sudah mulai berkumis, sudah mulai berjenggot untuk laki-laki ya, bukan yang perempuan. Tapi teman-teman, kita percaya dan yakin Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin teman-teman. Kita akan sama-sama mulai persekutuan kita di hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ambil waktu bersama-sama untuk bersaat teduh sejenak. Kita percaya dan yakin segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan kita Tuhan yang begitu baik dan mengasihi setiap kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur untuk setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita responi dan kita nyanyikan satu lagu, Semua Baik, Semua Baik. Dari semula Tuhan telah tetapkan setiap kehidupan kita ada dalam rencana Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Sekali lagi kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau buat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman, sekali lagi kita nyanyikan lagu dari awal. Sama-sama kita katakan dari semula. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik.
berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur di mana Tuhan telah menetapkan segala kehidupan kami dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur di mana Tuhan telah menolong dan memelihara setiap kehidupan kami, sehingga Tuhanlah yang membuat hidup kami berarti. Tuhanlah yang membuat hidup kami menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini dapat sama-sama bersekutu. Biarlah melalui persekutuan ini secara online kami juga dapat semakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami juga dapat terus bertumbuh di dalam komunitas ini. Kami juga dapat tetap mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang patut kita syukuri. Tak terasa sudah bulan 10 aja ya. Bulan 10 dan sebentar lagi kita masuk bulan November, bulan Desember, dan masuk tahun 2022. Teman-teman, kalau kita perhatikan di berita ya, kesulitan sedang terjadi di mana-mana. Kesusahan sedang terjadi di berbagai tempat. Secara khusus negara kita juga sedang mengalami kesulitan. Bahkan di negara-negara lain juga sedang mengalami yang namanya kesulitan. Teman-teman, pastinya juga di dalam kehidupan kita tak lepas atau tak luput dari namanya kesulitan. Tetapi seperti lagu tadi mengatakan bahwa semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita, pasti semua baik. Teman-teman, kita tidak tahu hari-hari ini, pandemi ini berlangsung sampai kapan. Tetapi teman-teman percayalah dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan dan yakinlah Tuhanlah yang dapat menolong setiap kehidupan kita, baik saya dan teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, menjadi garam dan terang. Teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata garam dan juga kata terang ya. Kalau teman-teman yang di rumah doyan masak ya, masak empek-empek, masak nasi goreng, masak indomie, masak apa lagi nih? Masak sayur, masak air. Oh, masak air nggak pakai garam ya. Nah, pasti kita sering dan lekat sekali dengan namanya garam. Kalau kita masak, kita nggak menggunakan garam, pasti rasa masakan itu kurang mantap. Kalau orang bilang kurang jos gitu ya. Ada yang kurang. Kita makan empek-empek, minum cuka, tapi cukanya nggak ada rasa asin ataupun nggak ada rasa asam, nggak ada rasa manis, pastinya cuka itu nggak enak. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana untuk hidup kita bisa menjadi garam dan terang. Teman-teman, garam pastinya berfungsi untuk memberi rasa asin kepada makanan. Kalau teman-teman searching lagi di Google, garam bukan hanya memberi rasa asin. Ternyata garam juga dapat berfungsi untuk mengawetkan daging, ya. Teman-teman, zaman dahulu kala kalau orang-orang pergi berburu misalnya, berburu babi, berburu berburu rusa atau berburu hewan-hewan yang ada di hutan ya, kecuali harimau, badak, gajah nggak mungkin diburu ya. Ada sih diburu tapi dagingnya tidak dimakan. Nah tapi teman-teman, zaman dahulu kalau orang-orang berburu pergi ke hutan berburu misalkan babi. Nah daging babi itu terkadang mereka tidak bisa habiskan dalam waktu sehari ya. Ya kali makan daging babi 1 ekor sehari habis makan sendiri. Kuat banget ya. Nah jadi teman-teman, daging babi ini dimakan nanti pasti ada sisanya ya. Nah zaman dahulu kan belum ada kulkas. Nah jadi teman-teman, daging babi yang sisa ini ya, teman-teman jangan dibayangin nanti jadi kepengen untuk makan daging babi gitu ya. Nah teman-teman, daging babi yang sisa ini nanti akan dilumurin garam ya, dilumurin garam, tujuannya ya untuk mengawetkan daging tersebut. Nah selanjutnya teman-teman, garam juga berfungsi untuk menetralisir jamur atau menetralisir kuman yang ada di dalam tubuh kita. Nah kalau sekarang kan kita kemana-mana pulang itu cuci tangan pakai sabun atau cuci tangan pakai hand sanitizer gitu ya. Tapi teman-teman, zaman dahulu sebelum ada sabun atau sebelum ada hand sanitizer ya,
Jadi garam itulah yang untuk membersihkan tangan. Ya, air garam itu bisa membersihkan tangan atau membersihkan luka. Nah, jadi teman-teman di sini kita melihat bagaimana ternyata garam berfungsi sekali baik zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Nah, selanjutnya teman-teman ada kata terang, ya, ada kata terang. Pastinya teman-teman juga sudah tak asing lagi dengan kata terang. Setiap kita bangun pagi, kalau kita lihat keluar jendela kamar kita, pasti yang pertama kita lihat itu terang, ya. Di kamar kita juga pasti kita akan melihat terang. Baik terang dari cahaya lampu maupun terang dari cahaya matahari. Jadi teman-teman, terang ini berfungsi untuk menuntun kita dapat melihat sesuatu di tengah kegelapan, ya. Jadi terang ini berfungsi yang menerangi, memberikan cahaya. Contohnya kayak di rumah teman-teman sekarang. Kalau teman-teman lagi nonton BMC Teenagers, kita melihat di HP, melihat di handphone, pasti teman-teman akan melihat terang. Oh, ini terangnya. Nah, teman-teman, maka dari itu kita buka kitab kita di dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Contoh akan bacain untuk teman-teman. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16, teman-teman bisa perhatikan. Matius 5 ayat yang 13 sampai 16, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tetapi ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca merupakan sebuah ungkapan, sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, baik kepada orang-orang yang hidup pada saat itu maupun kepada kita saat ini. Nah, teman-teman, di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, baik kepada saya dan teman-teman, bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Ya, di sini Tuhan memberikan langsung memberitahukan kepada kita bahwa setiap kita ini adalah garam dan terang dunia. Mungkin kita berpikir dan berpendapat, aduh, kok kita ini garam dan terang sih, gitu ya? Kok nggak micin dan api saja, ya? Atau enggak sebagainya. Nah, teman-teman, seperti tadi di awal contoh bilang, ternyata teman-teman di dalam kehidupan memang terkadang kita suka menyepelekan garam, ya. Suka menyepelekan garam, kita menganggap bahwa garam itu enggak penting. Tetapi teman-teman, sebagai koki atau sebagai orang yang suka masak, garam itulah salah satu hal yang dibutuhkan dan salah satu hal yang sangat penting. Nah, jadi teman-teman, Tuhan Yesus berkata kita sebagai garam dan juga sebagai terang, berarti di sini Tuhan Yesus ingin memberitahukan kita ini harus melakukan sesuatu yang penting, ya. Kita harus berfungsi dengan baik. Kita harus di sini memiliki fungsi seperti garam dan terang tersebut. Nah, jadi teman-teman, sebagai garam dan terang, ya, kita anak-anak remaja, anak-anak BMC Teenagers, apakah kita sudah berfungsi dengan baik? Ayo, coba tanya dengan teman-teman di sebelahnya. Kalau yang sendiri, ya nggak usah ditanya. Kalau yang nonton berdua, coba kita tanya kiri dan kanan. Sebagai garam dan terang, apakah kita sudah berfungsi dengan baik? Atau kita tidak memiliki fungsi apa-apa? Nah, teman-teman, di sini menariknya dikatakan ketika garam sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, ya, pada saat itu ingin memberitahukan kepada orang-orang bagaimana hidup mereka harus dapat menjadi berkat, ya. Tuhan Yesus menyampaikan dan memberitahukan kepada orang-orang sebagai garam dan terang. Tuhan Yesus ingin mengingatkan, ya, bahwa setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya harus dapat menjadi berkat. Nah, teman-teman BMC Teenager, saya yakin dan percaya kalian adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya sama Tuhan, ya. Jadi teman-teman, kita hidupnya juga harus dapat menjadi berkat. Sebagai garam dan terang, kalau kita tidak dapat menjadi berkat, ya, berarti kita tidak bisa dapat dikatakan
garam dan terang. Ya, jadi teman-teman, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, berarti hal tersebut sudah tidak bisa dikatakan itu sebagai garam. Ya, sama halnya juga ketika kita dibilang terang, tetapi kita tidak bisa menerangi, berarti kita bukanlah terang. Nah, jadi teman-teman, sebagai garam dan terang, ya, kita harus berfungsi dengan menggarami dan juga berfungsi untuk menerangi, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat. Nah, teman-teman, contoh tadi ada bilang di awal ya, garam itu berfungsi banyak gunanya. Begitu juga terang. Banyak sekali fungsinya, banyak sekali gunanya. Nah, teman-teman, hari ini contoh ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah berfungsi dengan baik? Apakah teman-teman hari ini hidupnya sudah menjadi terang? Apakah teman-teman hari ini hidupnya sudah menjadi berkat? Coba teman-teman tanyakan di dalam hati teman-teman masing-masing. Teman-teman, renungan hari ini bagaimana kita kembali diajak untuk menjadi garam dan juga menjadi terang. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang hidupnya tidak karu-karuan. Banyak sekali di luar sana yang teman-teman kita hidupnya ya di luar Tuhan. Hidupnya suka-suka, kerjaannya hari lepas hari cuma main aja, game dari pagi, siang, dan malam, ya kan? Nah, teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, inilah fungsi kita untuk menjadi garam dan terang. Bagaimana kita mengasinkan mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan, mengajak mereka supaya mereka juga dapat mengenal Kristus. Ya, kita juga dapat hidup menjadi terang, supaya kita dapat menjadi teladan. Hidup teman-teman dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Sehingga ketika teman-teman berfungsi dengan baik sebagai garam dan terang, ya, orang di luar sana bisa melihat kehidupan teman-teman. Oh, si Alek baik ya ternyata anaknya. Oh, si Tea anaknya luar biasa ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kenal Tuhan hidupnya luar biasa. Hidupnya baik, hidupnya mengasihi Tuhan dan sebagainya. Nah, maka daripada itu teman-teman, ketika hidup kita menjadi garam dan terang, kita harus berfungsi dengan baik. Kita harus berguna bagi banyak orang. Dan ketika kita berfungsi dengan baik, hidup kita akan menjadi berkat. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama jadi berkat bagi banyak orang dengan menjadi garam dan terang di sekitar teman-teman kita. Ya, jadi teman-teman jangan lupa tetap menjadi garam dan terang dimanapun teman-teman berada. Jadilah berkat bagi banyak orang, ya, dengan tindakan teman-teman, dengan perbuatan baik teman-teman, dengan perkataan, dengan saling tolong-menolong, itu juga bisa dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di rumah pun teman-teman juga bisa menjadi garam dan terang, ya. Kalau ada orang tuanya yang belum mengenal Tuhan, percaya Tuhan, teman-teman harus jadi teladan, harus jadi contoh, jadi orang yang berbeda. Sehingga orang tua teman-teman bisa melihat kehidupan teman-teman. Dan nantinya orang tua teman-teman melihat, waduh, anak saya baik ya. Anak saya setelah mengikuti persekutuan BMC Teenager jadi orang yang luar biasa. Dan kita yakini, suatu saat orang tua kita juga bisa percaya dan mengenal Tuhan. Jadi teman-teman, ayo sama-sama kita jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita hari ini juga akan sama-sama berdoa untuk setiap kehidupan kita. Kita rindu Tuhan juga selalu menolong, Tuhan juga selalu menyertai setiap kehidupan kita sehingga kita juga ada dalam kasih Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita berdoa juga untuk kesehatan kita masing-masing, kesehatan orang tua kita. Kita doakan juga untuk studi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengajak kami untuk kami juga dapat menjadi garam dan terang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah saja yang menolong, Engkau Allah saja yang memakai, Engkau Allah saja yang memperlengkapi setiap kami, untuk kehidupan kami juga dapat berguna bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga dapat kami lakukan, kami aplikasikan, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan kami,
Untuk yang sedang mengikuti BMC Teenager hari ini, Engkau Allah saja menolong, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Kami juga berdoa untuk studi kami rindu Engkau Allah yang menolong studi kami, Engkau Allah juga yang terus memberikan kemampuan untuk kami dapat belajar dengan baik, sehingga kami juga dapat mengerti dan memahami apa yang telah kami pelajari. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur terlebih hari ini untuk kami juga dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Semua baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan kami. Biarlah melalui persekutuan kami juga dapat tetap merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, persekutuan kita hari ini telah usai. Sampai bertemu di persekutuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dadah.